Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang pengertian bugot dalam Al-Quran dan sanksinya. Adapun yang pertama yaitu pengertian bugot. Secara etimologi, bugot berasal dari kata bago yang memiliki arti sama dengan zolama yang artinya berlaku zalim atau menindas. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata bugot berasal dari kata yang berarti menginginkan sesuatu sebagaimana dalam firman Allah pada Quran surah Al-Kahfi ayat 64 yang berbunyi qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasas, yang artinya Musa berkata itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran surah Al-Kahfi ayat 64. Dalam urf, kata al-baghyu diartikan meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak. Kemudian adapun dasar hukum bugot yang pertama, terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang membicarakan persoalan bugot, antara lain yang pertama, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila Allahi wa amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya dan apabila ada dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah keduanya. Apabila salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Adapun dasar hukum yang kedua yaitu pada Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian dasar hukum yang ketiga itu berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairul lakum dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu akan membahas tentang unsur-unsur bugot. Yang pertama itu adalah pembangkangan terhadap kepala negara atau imam. Pembangkangan di sini dalam artian menentang kepala negara dan berupaya untuk memberhentikannya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Lalu yang kedua, pembangkangan dilakukan dengan kekuatan. Pembangkangan di sini dalam artian menggunakan kekuatan yang berupa anggota, senjata, sejumlah logistik dan dana dalam rangka mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah. Lalu yang ketiga, adanya niat melawan hukum atau al-qasd al-jinai, yang tergolong pemberontak adalah kelompok yang dengan sengaja berniat menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin maupun tidak menaatinya. Mungkin cukup ini dari saya. Saya di sini akan menjelaskan sanksi penghat dalam menentukan sebuah pelaku pidana penghat atau memberontakkan sebagai penjual menjadi dua hal, yakni pertama, tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan adalah pemakaian tindak pidana yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, penawanan, dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari berbagai kejahatan yang berlangsung berkaitan dengan pemberontakan tersebut, pelaku tidak mendapat jarima biasa, akan tetapi mendapat hukuman mati. Akan tetapi jika imam memberi pengampun amnesti, maka pelaku pemberontakan akan mendapatkan hukuman ta'zir. Kedua, tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud dengan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan adalah
berbagai tindak kejahatan yang tidak ada toleransinya, dan pemberontakan tetapi dilakukan pada saat terjadinya pemberontakan atau peperangan. Beberapa kejahatan tersebut seperti minuman keras, zina atau perkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Ketika beberapa perbuatan tersebut dilakukan, maka dihukumi dengan hukuman jarimah biasa dan akan mendapat hukuman hudud sesuai dengan jariannya yang dilakukan. Secara umum, pada hakikatnya hukuman bagi pelaku pemberontakan adalah hukuman mati. Yang tersebut karena pemberontakan merupakan kejahatan yang menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan, dan pada akhirnya akan mendatangkan kemunduran dalam suatu masyarakat negara. Walau jariah pemberontakan adalah hukuman mati atau ditumpas pada saat terjadinya perang, tapi para ulama mazhab sepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu sebelum hukuman mati dieksekusi. Proses dialog adalah rangka menemukan faktor yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan. Jika mereka menyebut beberapa kezaliman atau penyelewangan yang dilakukan oleh imam dan mereka memiliki fakta-fakta yang benar, maka imam harus berupaya menghentikan kezaliman dan penyelewengan tersebut. Upaya berikutnya adalah mengajak para pemberontakan diajak kembali tunduk dan patuh kepada imam atau kepala negara. Apabila mereka bertaubat dan mau kembali patuh, maka mereka dilindungi. Sebaliknya jika mereka menolak untuk kembali, barulah diperbolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka. Bagaimana disebutkan pada ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu faslihul bainahum. Wa in ba'ah ihdahumul alal umra fatahilul lati tahi hatta tafil al-ilal amrillah. Wa in fa'at faslihul bainahum bi'adlil wa ahsidu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aneh terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aneh itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan tidak kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Strategi islah dengan cara dialog sebagai tindakan awal yang menyelesaikan pemberontakan tersirat dalam ayat di atas. Hal ini juga beberapa kali pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib saat menjadi khalifah. Misalnya ketika muncul kaum Khawarij, yakni segolong kaum muslim yang berlainan paham politik, menentang kebijakan serta menyatakan keluar dari pemerintahan. Menurut riwayat, jumlah kaum Khawarij pada waktu itu diperkirakan 8.000 orang. Khalifah Ali mengutus Ibnu Abbas kepada untuk mendekati dan dialog kepada mereka agar kembali patuh kepada imam. Setelah berunding dan bertukar pikiran, 4.000 orang di antara mereka kembali masuk ke dalam pemerintahan, sedang 4.000 lainnya tetap menjadi golongan sisanya yang tersebut yang kemudian boleh diperangi. Sebelum terjadinya perang Jamal, Khalifah Ali juga pernah mengirim utusan untuk melakukan pendekatan dialog dan ajakan untuk patuh pada imam kepada penduduk Basrah. Bahkan Khalifah Ali menekankan kepada para sahabat untuk tidak melalui pertempuran, pendekatan dialog serta ajakan untuk kembali patuh kepada imam sebelum melakukan perang. Bagi pemberontak, menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran cinta damai, mengajarkan kasih sayang kepada menjadi rahmat untuk alam semesta, rahmatan lil
alamin. Pemerintahan lain pertempuran dalam bentuk apapun hanya akan menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Untuk menentukan dalam Islam selain pertimbangan nas juga ada kaidah fiqh yang bisa menjadi pedoman. Salah satu kaidah fiqh tersebut adalah maslahat musalah, yakni menetapkan hukum dalam hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Dalam pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersedikan atas asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.